Ketika masuk lagi ke dalam, dan di situ Mas Bejo dengan teman-temannya mendengar suara-suara seperti aungan ini, suara-suara harimau ya. Suara-suara harimau. Ini kok aneh, ada suara harimau. Ini kayaknya ada yang ngeberes nih. Ketika dicek itu, ternyata itu suaranya makin jelas di area Natal itu. Pas dia ke area tersebut, ternyata temennya yang security ini, itu dia kerasukan seekor harimau ya, atau macan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya buat semuanya pengikut Gilang Galunggung. Setelah kemarin selama puasa kita fokus ibadah ya, jadi jarang-jarang upload, seminggu sekali. Sekarang kita mulai aktif lagi nih. Kita akan tayang seminggu 3 kali, tentunya di hari Selasa, malam Jumat, dan juga malam Minggu nih teman-teman. Oke, buat hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari seseorang yang terjadi di tahun 2011. Tapi sebelum lanjut ke cerita ini, buat di rumah yang lagi nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen Gilang Galunggung. Penasaran seperti apa kisah dari narasumber kita? Langsung saja berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi kisah ini terjadi di tahun 2011. Kita sebut saja ya narasumber kita pada hari ini, yaitu Mas Bejo. Mas Bejo jadi seorang karyawan swasta ya, karyawan swasta di salah satu retail terbesar di Indonesia. Jadi Mas Bejo ini awal mulanya itu baru pertama kali masuk kerja di tahun 2011. Jadi memang masih pas lulus SMA dia kuliah, jadi sambil nyari sampingan, nyari kerjaan. Jadi dia nyari kerja, dan akhirnya dia dapat kerjaan di salah satu retail terbesar di Indonesia. Jadi Mas Bejo ini itu memang dari awal ya, dari awal itu di tahun 2011 ini masih project, masih rapi-rapi gudang, display dan segala macamnya. Itu berlangsung selama 3 bulan untuk projectnya ya, selama 3 bulan untuk project. Akhirnya dia langsung dikontrak ya, karena lulus training selama 3 bulan. Tapi setelah itu memang suasana kerjanya ini memang nyaman banget, terus juga karyawannya tentram ya. Peraturannya juga bikin kita seneng, sesuai yang kita harapkan. Di situ Mas Bejo kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun bekerja di situ. Dan pada saat itu memang rekan-rekan kerjanya ini biasanya kalau misalkan ada barang datang itu langsung dinaikin ke dalam gudang. Nah, posisinya pada saat itu Mas Bejo ini masuk shift pagi, dan itu ada beberapa tim ya, kebetulan tim yang pagi itu cowoknya cuman Mas Bejo aja nih sendiri, posisinya baru lulus training Mas Bejo ini. Setelah barang datang, diangkut dan dinaikin ke dalam gudang ya untuk dirapihkan. Memang pada saat itu kondisi gudang dari tempatnya Mas Bejo ini memang lagi kredit-kreditnya nih, lagi penuh banget barang ya, lagi banyak-banyaknya barang masuk, karena ya baru opening juga ya, banyak banget barang yang memang belum di display ke luar. Lalu di saat itu memang kondisi gudangnya lumayan nggak terlalu besar ya, agak nyiku gudangnya, segitiga gitu. Dan memang suasananya itu ya apa ya, bisa dibilang kita kalau sendiri itu iseng kalau misalkan kita masuk ke dalam gudang itu
itu gudang itu kedap suara. Jadi kita kalau misalkan teriak pun dari dalam ya, itu nggak akan terdengar nih keluar sama orang-orang lain. Jadi memang kedap suara, dan cuma ada suara blower ya dari atas dekat sprinkle itu. Dia asik aja, Mas Bejo ini asik aja udah. Display masukin barang ke dalam gudang dengan rapih ya, dirapihin, karena orang dia lewat aja pun susah karena saking banyaknya barang datang ya. Padahal saat dia naikin barang ke dalam rak atas, kondisinya dia lagi naik tangga ke rak yang paling atas. Ketika dia naik beresin barang yang di gudang atas itu, dia lagi geser ke pinggir ya, biar barang yang dia bawa ini bisa masuk dalam rak atas. Ketika dia geser, itu muncul kepala. Jadi mukanya itu ketutupan rambut ya, jadi hanya kepalanya aja. Tiba-tiba muncul dari belakang kardus ini, kardus barang yang ada di gudang ini muncul. Seketika Mas Bejo ini kaget langsung jatuh ke bawah ya. Untungnya di bawah ini banyak barang-barang nih. Jadi Mas Bejo itu jatuh dari tangga dan jatuh di atas, tepat di atas barang-barang yang mau dirapikan ini. Jadi itu kalau misalkan nggak ada barang-barang di bawah, itu mungkin Mas Bejo ini udah cedera di kepala ya. Karena posisinya itu ya memang dari atas ke bawah lumayan tinggi, kurang lebih 3,5 meter. Bisa dia kaget, ya sontak dia terdiam sambil melamun. Dia penasaran apa sih yang dia lihat itu apa sebenarnya. Ketika dia cek lagi ke atas, itu udah nggak ada apa-apa, kosong. Setelah itu dia rapikan, buru-buru dirapikan, dia cepat keluar sambil berkeringat ya. Tapi dia posisinya nggak cerita ke teman-teman yang lainnya. Itu nggak cerita sama sekali. Cukup dia aja yang tahu ya. Takutnya kalau misalkan dia cerita ke teman-temannya apalagi yang cewek ini, itu nggak ada yang mau masuk ke gudang. Jadi pada takut. Dan keesokan harinya posisinya sama. Jadi karena Mas Bejo ini lagi kurang sehat ya, karena melihat penampakan itu, dia mau istirahat di gudang karena keringat dingin ya. Dia istirahat di gudang. Keesokan harinya, pada saat dia istirahat tertidur, tiba-tiba ada tangisan seorang anak kecil. Anak kecil nangis. Dalam pikiran dia itu tangisan itu dari luar ya, karena kan gudang itu kedap suara. Nah, Mas Bejo ini baru sadar kalau ruangan di gudang itu kedap suara. Jadi jangankan dia teriak, orang nangis pun nggak akan kedengar dari dalam gudang. Di situ dia langsung berpikir, ini suara apa? Kok bisa sih ada seorang tangisan anak kecil di dalam gudang? Langsung dia berdiri keluar dari gudang buru-buru. Di situ dia ketemu temannya, kenapa keringat dingin keluar. Cuman Mas Bejo ini tetap nggak cerita ke temennya, nggak apa-apa, gue lagi nggak enak badan, lagi kurang enak badan. Dan keesokan harinya Mas Bejo ini sakit selama 4 hari. Jadi nggak masuk kerja 4 hari karena sakit ya. Dia menggigil badannya. Tapi setelah kejadian itu ya membuat Mas Bejo ini ya jadi apa ya, jadi ya udah sih, udah biasa. Hal-hal seperti itu udah biasa di gudang. Jadi ya cuek aja gitu. Nggak dihiraukan. Setelah lama dia udah bertahun-tahun kerja di situ, dan ada sesuatu hal lagi yang ditemukan di dalam departemennya Mas Bejo ini. Itu setiap pagi selalu ada jejak anak kecil di lantai dengan kondisi kakinya ini jejak kakinya ini itu tanah semua, kayak orang habis main becek-becekan ya, anak kecil main becek-becekan terus jalan ke lantai. Nah seperti itu teman-teman.
Itu setiap pagi rutin Mas Bejo itu dan temen-temennya itu ngepel terus, ngepel, bersihin, disapuin jejak kaki yang anak kecil itu ya. Jadi memang ya udah sih, namanya dia kerja sama orang ya, ya udah mau diapain lagi, cuek aja. Jadi ya kerja dengan ini aja ya, dengan benar aja, udah sesuai SOP yang berlaku. Setelah lama kemudian Mas Bejo ini diangkat menjadi salah satu supervisor di toko tersebut. Nah, bedanya ini, kalau supervisor itu dia setiap closing itu selalu observasi dalam kondisi lampu dimatikan. Jadi dengan kondisi lampu dimatikan, itu Mas Bejo itu kalau misalkan sedang bertugas ya, dia bersama dengan tim yang lain, itu kurang lebih 4 sampai 5 orang ya, itu observasi keliling gedung, dia ngecek untuk operasional berjalan dengan lancar. Jadi nggak ada listrik lagi yang nyala, takutnya ada korsleting atau apa ya yang nggak diinginkan. Itu kondisinya benar-benar semua karyawan itu udah pulang, tinggal mereka ini yang bertugas pada saat malam hari itu. Ketika dia bertugas keliling dalam kondisi lampu mati, jadi hanya cuma center aja, itu ada kondisinya itu di bulan Desember ya, sebelum Natal. Jadi memang ada di ruangan itu ada display Natal, dan kondisinya memang itu udah mati listriknya, udah mati. Tetapi pada saat dia keliling mengitari area itu, tiba-tiba balon Natal ini itu mengembang sendiri. Yang tadinya udah dicabut listriknya ya, mati dan kempes balonnya, itu tiba-tiba ngembang dan muncul suara lagu-lagu Natal. Ketika itu dia langsung lari ke area tersebut sambil manggil ya, siapa di sini, tapi nggak ada yang nyaut karena kondisinya memang sepi, udah closingan ya, nggak ada karyawan satupun kecuali yang bertugas pada saat itu. Dan kondisi listriknya ini itu dalam keadaan mati. Anehnya itu dalam keadaan mati. Jadi dia cepet-cepet dikempesin lagi untuk si balon udaranya ini. Tapi dia anehnya, kok ini balon bisa ngembang padahal listriknya mati. Itu yang jadi pertanyaan dari Mas Bejo ini. Ketika dia nyebar dengan security dan lain sebagainya, pas dia udah keluar ya dari ruangan itu, udah ngecek semuanya udah aman, tiba-tiba dia itu ngecek itu dengan 5 orang tim ya, 5 di salah satunya Mas Bejo. Tapi pas ketika dia keluar dari ruangan observasi itu tersisa 4 orang, kurang 1 orang. Lalu dia kontak ya dari HT dan di telepon juga, itu nggak jawab sama sekali, cuman di situ Mas Bejo dan yang teman-teman lainnya masuk lagi ke dalam. Ketika masuk lagi ke dalam, dan di situ Mas Bejo dengan teman-temannya mendengar suara-suara seperti aungan ini, suara-suara harimau ya, suara-suara harimau. Ini kok aneh, ada suara harimau, ini kayaknya ada yang ngeberes nih. Ketika dicek itu, ternyata itu suaranya makin jelas di area Natal itu. Pas dia ke area tersebut, ternyata temennya yang security ini, itu dia kerasukan seekor harimau atau macan ya. Kerasukan itu dia bener-bener dia lagi nyakar-nyakar lantai di situ. Lalu teman-teman Mas Bejo ini langsung ngerangkul temennya ini yang kerasukan ya, dan membacakan doa. Setelah nggak lama kemudian dia tersadar bahwa temennya ini memang kerasukan.
Dia lemas ya, lemas, jadi dibopong dengan teman-teman yang lainnya. Udah ya, udah malam, kita harus keluar dari ruangan ini. Ketika dibawa keluar, udah di tempat yang aman. Jadi temannya Mas Bejo ini yang security itu melihat ada sesosok orang tua di situ, di area tersebut. Ketika dia menepuk pundaknya, ya dia udah nggak sadar, dan tiba-tiba posisinya dia udah ya gitu, udah kerasukan. Ketika itu memang setelah kejadian itu sebenarnya ada lagi kejadian-kejadian lain yang Mas Bejo alami ini selama dia bekerja di dalam gedung tersebut ya. Jadi selama bertahun-tahun dia alami kejadian-kejadian seperti itu, ya jadi hal yang udah lumrah, udah biasa. Kalau memang ya gedung ini ada penunggunya. Tapi yang menjadi janggal itu setiap tahun itu pasti ada aja teman-teman dari Mas Bejo ini yang menjadi korban kerasukan, dan serta ya ada yang dikasih penyakit sampai meninggal ya. Ya bisa dibilang seperti tumbal ya. Jadi setiap tahun itu kurang lebih 1-2 orang meninggal, teman-teman Mas Bejo ini yang kerja di situ ya. Dan akhirnya ya setelah dia cerita ke beberapa tokoh agama, ya memang di semua gedung itu pasti ada yang namanya penunggunya. Bisa dibilang ya kalau misalkan orang-orang dagang tuh kayak penglaris ya, yang jagain tempat usahanya ya, seperti itu. Ya tapi ya kita berdoa aja, kita serahkan semuanya sama Allah. Yang namanya juga kita usaha kerja sama orang lain ya. Jadi ya udah, kita terima aja. Yang penting kita jangan lupa ibadah, taat ya sama ibadah kita semuanya. Jadi kita memang biar dijauhkan dari hal-hal yang ya seperti yang tadi itu, yang mistik-mistik itu ya, yang goib-goib, supaya dijauhkan dari hal-hal tersebut. Ya sebenarnya kembali lagi ke diri kita lagi ya. Kembali lagi ke diri kita, kalau kita misalkan takut, itu makin ditunjukkan atau ditampakkan ya makhluk-makhluk goib atau makhluk-makhluk tak kasat mata. Jadi itulah cerita dari Mas Bejo ya, yang bekerja di salah satu retail. Terima kasih buat Mas Bejo atas ceritanya ya, udah dikirim, udah bisa berbagi cerita kepada Gilang Galunggung. Jadi buat teman-teman bisa banget yang mau kirim cerita, langsung aja kirim email ke Gilang Galunggung ya, yang di bawah sini. Saksikan terus video-video selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Gilang Galunggung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.